Rencana aksi unjuk rasa dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 mulai dimatangkan oleh Barisan Rakyat Anti Penindasan atau BARAPI Pohuwato. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Pohuwato Senin 27 April 2026, Jenderal Lapangan BARAPI Yosar Iba memaparkan secara langsung rencana teknis pelaksanaan aksi tersebut. Dalam penyampaiannya, Yosar menegaskan bahwa DPRD Pohuwato tidak menjadi sasaran aksi. Masa hanya akan difokuskan pada 3 titik utama, yakni kawasan perusahaan Pani Gold Mining, kantor Bupati Pohuwato, serta Polres Pohuwato. Meski demikian, Yosar menyebut aspirasi yang telah disampaikan melalui DPRD selama ini belum mendapat respon maksimal, khususnya dari pihak perusahaan. Hal ini menjadi dasar bagi BARAPI untuk mengarahkan tuntutan langsung kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pertama, yang paling utama, sama kita tahu bahwa ini perjuangan lama panjang, bahkan sudah didahului oleh pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampaikan kemarin pada hari Kamis, sampaikan lagi hari ini. Saya sudah sampaikan, saya sudah beritahukan ke Bapak Ibu ini, para penambang, orang tua kami, bahwa tetap sama ini yang terlalu sakit. Saya lebih jawaban sama, tidak mau beda ini. Karena kenapa? Karena DPRD pada fungsinya sampai pada hari ini di konteks umum itu sudah tidak bisa, tidak bisa lagi berbuat banyak. Inilah kenapa kemudian menjadi alasan kami di surat yang kami layangkan pemberitahuan pertalian dengan rencana momentum May Day itu, DPRD tidak ada di dalam UTK. Kenapa demikian? Supaya bapak-bapak legislator juga bisa mendengarkan langsung rencana kami, mengingat sambil menunggu hari ini bagaimana rapat Forkopimda yang ada di Aula 24. Kalau tidak ada titik temunya di sana, otomatis kami tetap harus turun dengan kekuatan penuh dan di kekuatan rakyat. Kaitan dengan BIRUT itu tidak ada DPRD, memang sengaja. Karena kami cuma akan mampir ke DPRD untuk memanggil, mengajak wakil rakyat kami akan turun bersama kami, tidak perlu lagi terima di gedung ini, karena selama ini gedung ini sudah mengundang berulang kali rapat RDP apa dengan sejenis semacam seistilah dengan begitu untuk mendatangkan memolotitati perusahaan lintas pihak yang berkepentingan. Akan tetapi nyaris nol, tidak nol juga, tapi nyaris nol. Nah, kedatangan ini adalah rangkaian peristiwa. Apa yang disampaikan sebelumnya, tuntutannya sama, mirip-mirip. Bagaimana soal talang mereka yang berwujud pada harmonisasi yang sampai hari ini sering menjadi pertanyaan besar. Perusahaan sesungguhnya kalau cuma mau bilang orang ini rakyat welcome, dia mau lima kan mau bilang atau begitu investasi perusahaan gitu ya, bahwa dia memperhatikan juga bagaimana hak-hak rakyat di masyarakat Minangkabau, termasuk masyarakat yang sedang entah talang tanah, entah talang angka-angka. Ini yang kemudian oleh proyek yang sedang berjalan tidak memperhatikan ini secara maksimal. Sehingga kalau energi kami juga ini, saya sampaikan tadi sama Bapak Ibu di depan, saya pesimis kalau menyampaikan ini lewat rapat-rapat seperti ini di DPRD. Pesimis saya, kita tidak disakiti. Optimisnya adalah pematang pembiayai sama-sama itu memperjuangkan wow itu teto sebagai rakyati wow biang untuk kita tarik puluh abis dia legislator wakil rakyat atas nama rakyat, mereka mewakili rakyat.
kita akan ajak mereka, kita akan singgah mereka di aksi nanti untuk turun bersama rakyat pada 30 tahun. Itu apa? Jangan sampaikan akan tetap ini juga beroleh satu jawaban dengan berpuluh-puluh bahkan bisa beratus pertanyaannya sama, tidak akan berbeda. Kapan, bagaimana, seperti apa, boloro nasib rakyat. Ini yang kira-kira Pak Ketua seringkali kita diskusi ketemu itu terus itu. Ada saudara sahabat kami, ada Febri, ada Pak Yopi, ada om kami juga di sini, orang tua kami sebagai rakyat kami bilang beliau orang tua kami dari ujung timur Purwokerto, juga ada Pak Akbar dan lain-lain tanpa memberikan rasa hormat seluruh anggota DPRD Purwokerto atas nama dan belum konsulan untuk korupsi dengan model yang seperti ini. Karena setelah ini nyampe di DPRD dan menindaklanjuti itu lebih cepat kira-kira orang yang ada Babera Kamari di Potabo, kotorannya nyampe di Muara dengan semua halangan-halangannya lebih dulu mendapat dia daripada ini aspirasi melewati ini bangku-bangku resmi yang kemudian pada akhirnya tidak ada yang bisa diresmikan. Bukannya tidak percaya terhadap itu semua, akan tetapi jalur itu adalah jalur yang dalam konteks ini di Papua itu sudah memuakkan sangat. Dan kita apakah kemudian mereka tidak bekerja? Menurut teman-teman sedang bekerja, mengundang ini, mengundang pihak itu. Tapi apakah kemudian mereka datang, Pak? Apakah mereka datang? Apakah mereka menghargai itu secara serta-merta? Itu tidak terjadi. Bukan karena kemudian, maaf, ada sesuatu yang membuat mereka tak peduli mengenai itu. Akan tetapi, banyak pihak yang kemudian harus dilibatkan untuk bicara soal ini secara sempurna. Itu yang bikin lambat persoalan penanganan. Nah, rakyat dengan pendekatannya termasuk kami yang menjadi bagian daripada aspirasi ini untuk menyampaikan ke pemerintah dan pihak terkait itu paham keadaan ini, akan tetapi paham keadaan kami bahwa kami hati-hati rakyat. Oh, dia cara hati untuk mempersangkut aspirasi. Tidak menyalahkan Bapak Ibu di DPRD, tapi ya, kami tentu juga harus sudah siap kecewa ketika kapan menaruh harapan itu di pihak bapak-bapak ibu di DPRD dengan kapasitas yang hari ini lebih banyak mau dipilih untuk tidak didengar oleh pihak-pihak terkait. Nah, kalau tidak didengar dengan model undang ini pemakakan, kami undang di tanggal 1 Mei nanti untuk kita turun bersama. Kami berharap teman-teman yang ada di DPRD sebagai legislator itu bisa mempersamai perjuangan ini walaupun tidak lagi lewat gedung ini, tapi hadirnya tetap melalui gedung ini. Kira-kira begitu maksud kami.